ternyata di Indonesia itu nggak banyak dilirik orang. Kita itu punya energi matahari yang berlimpah. Nah, seiring berjalannya waktu, teknologi untuk memanen listrik ini ya, kita lazimnya sebutnya dengan teknologi solar cell itu makin tahun makin murah, bro, dan makin terjangkau. Dan sekarang bisa kita sampaikan aturan-aturan untuk orang mau memasang solar cell itu udah sangat dipermudah. Halo teman-teman The Consulting ya, The Consulting Lovers, dimanapun teman-teman berada, semoga selalu sehat ya, selalu diberkatin dan selalu happy ya. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan semuanya ya. Semoga lagi semuanya bahagia ya. Dan hari ini guys, kita akan live dengan salah satu ya owner yang luar biasa, juga pengusaha yang luar biasa ya. Beliau adalah namanya Bro Antony Utomo ya. Jadi beliau ini adalah founder ya, dan managing director dari Utomotech ya teman-teman. Kalau liatin misalnya rangka atap ya, Utomotech itu sangat terkenal teman-teman. Jadi banyak sekali kayak misalnya di bandara, misalnya lagi di gedung MPR dan macam-macam. Ini banyak sekali project-project yang dilakukan oleh Utomotech, dan sekarang Utomotech lagi berkembang ya, lagi ekspansi. Oke, sekarang tanpa lama-lama ini Pak Antony, Bro Antony sudah ini ya join. Saya akan undang beliaunya. Hai bro, apa kabar? Luar biasa, mantap. Harus luar biasa, semangat terus. Oh mantap ini kalau kena energinya Antony Utomo ini langsung kebakar ya. Luar biasa, lihatin IG-nya, keren-keren abis. Gimana bro, lagi di Surabaya atau di luar kota nih kondisinya? Surabaya bro. Ya, Surabaya ya. Jaga kandang aja bro. Jaga kesehatan. Yes. Omikron enggak keluar dulu Omikron ya. Bener bro. Iya. Tapi so far gimana? Kondisi keluarga, anak istri sehat-sehat ya bro ya? Ya puji Tuhan bro, sehat semua bro. Puji Tuhan ya. Kita sama sehat-sehat sekeluarga. Yes. Puji Tuhan ya. Bersyukur bro, sehat semua. Nggak ada yang kena Omikron juga ya, semua sehat. Moga-moga Jawa Barat juga selalu sehat. Oke, Bro Antony, ini kita thank you nih. Anyway, brother sudah accept undangan kita untuk hari ini kita ngobrol bareng ya di acara The Ngobis. Nah, Bro, sebelum kita ngobrol nih soal topik utama nih ya, yaitu peluang usaha panen setrum. Nah, teman-teman ini apa nih? Peluang usaha panen setrum ini salah satu peluang gitu ya. Buat teman-teman biasanya seneng kalau dengar namanya peluang gitu ya. Nah, tapi sebelum kita ngobrol brother di acara sana, di topik utama, mungkin boleh nggak bro, kita pingin kulik-kulik nih, siapa sih Antony Utomo gitu ya, bagaimana sih kisah hidupnya gitu ya. Dan karena kita biasanya di acara The Ngobis ini kita senang brother kalau diceritain dari kisah-kisah daripada entrepreneur, karena setiap entrepreneur pasti punya ini ya, masalah atau punya kasus yang berbeda dalam hidupnya, dalam usahanya. Boleh nggak brother cerita-cerita soal pengalaman atau kisah hidupnya dari Bro Antony ini kira-kira? Oh boleh dong, kita kalau sama Bro Dedi kan selalu kita welcome. Apalagi Bro Dedi ini saya kenal lama, memang luar biasa. Jadi kita tentu juga pengen belajar banyak lah dari Bro Dedi. Ya kalau apa yang saya lakukan ya sebetulnya nggak jauh lah bro dengan yang teman-teman lakukan ya. Kita berusaha cari yang namanya opor bro. Tapi nggak cuma sekedar ayam opor, kita carinya opor. Oke, siap. Ya, jadi memang Bro Dedi makasih sekali nih sama The Consulting ya. Hari ini kita dapat kesempatan sharing lah di kegiatan ini. Kalau kita boleh cerita, memang kegiatan saya di energi terbarukan ini kecelakaan alam bro. Kan saya kerja di sebuah perusahaan keluarga yang produksi atap sudah sekitar 46 tahun bro. Nah, yes. Ternyata di Indonesia itu nggak banyak dilirik orang. Kita itu punya energi matahari yang berlimpah. Nah, seiring berjalannya waktu, teknologi untuk memanen listrik ini ya, kita lazimnya sebutnya dengan teknologi solar cell itu makin tahun makin murah bro. Makin tahun makin murah dan makin terjangkau. Dan sekarang bisa kita sampaikan aturan-aturan untuk orang mau memasang solar cell itu
udah sangat dipermudah. Jadi Bro Dedi maupun teman-teman kalau mau pasang solar cell itu udah nggak ruwet lah kayak zaman-zaman kolonial. Sekarang kita sudah dipermudah, perizinan oleh pemerintah juga dipersingkat, dan tentunya energi terbarukan ini sudah menjadi satu tren yang tidak hanya di Indonesia ya Bro ya, udah di dunia. Oke. Jadi brother sempat cerita bahwa menjalankan usaha family ya, usaha keluarga ya, dari papa kalau nggak salah kan ya, 46 tahun. Dan habis itu kecelakaan maksudnya kecelakaan dalam tanda kutip ya brother ya, akhirnya bisa masuk ke energi terbarukan solar cell. Itu maksudnya kecelakaan itu seperti apa brother, kalau boleh jelaskan ini. Kita tuh dulu pernah dapat satu pekerjaan ya untuk memasang atap lah di salah satu konsumen. Nah pada saat itu yang pasang solar cell-nya itu bukan pihak kita, ada vendor lain. Setelah terpasang itu Pak, waduh kita dikomplainin orang Pak, atap ini kok bocor semua. Nah kita cek Pak, kenapa ya, kita udah pasang baik-baik, ada QC checklist, udah di handover, kok setelah kita pasang beberapa bulan terjadi kebocoran. Bocor semua. Ternyata Bro, disitulah baru kita tahu orang yang memasang solar cell ini nggak ada pengetahuan di dunia atap. Jadi pada saat dia memasang itu, dia melakukan banyak kesalahan sehingga merusak atap yang baru kita pasang dengan baik. Nah, sejak saat itu akhirnya saya pikir, kalau sama-sama pusingnya kita pasang atap sama pasang solar, mending sekalian kita aja yang pasang solar. Oke. Jadi dua-duanya brother dipasang sekalian sama otomotif gitu ya? Ya, jadi sejak saat itu ya memang butuh waktu ya, karena itu kan sekitar 6-7 tahun silam. Kita dalemin masa depan dunia ini ke arah sini. Dan atap Indonesia itu nggak pernah punya posisi yang sedemikian penting dalam sejarah Republik kita dari hari-hari ini Bro. Jadi saya itu kebetulan tinggal di apartemen Bro. Beruntunglah Bro Dedi atau misalnya teman-teman yang punya atap rumah. Karena atap itu adalah aset yang bisa memanen anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang namanya energi listrik dari matahari. Karena kalau kita punya atap itu kita bisa memanfaatkan sehingga kita bisa mendapatkan energi gratis Bro. Jadi kalau hitungan kita itu gampang-gampangan, investasi kita di solar cell itu balik modalnya sekitar 5-6 tahun. Sedangkan alat solar cell ini bisa berfungsi sampai dengan 30 tahun Bro. Jadi mulai tahun ke-6 sampai tahun ke-30 itu sudah bisa dikatakan listrik gratis. Sehingga kita bisa mengalami penghematan dan ujung-ujungnya pengeluaran kita bisa berkurang, khususnya di konsumsi listrik. Kira-kira gitu Bro, ilustrasinya. Oke. Jadi brother sekarang lagi fokusin ke solar cell ya brother ya, dimana memang sudah siapin untuk alat-alatnya dan istilahnya untuk konsumen itu tinggal pakai langsung nanti disambungkan dengan listrik yang terhubung dengan mereka gitu ya. Nah, bagaimana brother? Maksudnya kan kalau memang kita lihat dari proyeknya pemerintah ini kan memang ada istilah untuk mereka mau memfokuskan untuk renewable energy gitu ya, terkait dengan program terkait dengan fokus pemerintah tahun 2022 ya. Nah, tapi apa misalnya kalau kita ngomong Bro kan lagi siapin untuk listrik terbarukan gitu. Bagaimana pendapat dari PLN brother? Apakah di okein atau gimana, ada defense mungkin dari PLN atau gimana brother kira-kira? Jadi aku rasa ini nggak hanya PLN ya Bro ya. Entitas manapun kan seperti Bro ketahui bukan yang terbesar, bukan yang tercepat, tapi paling adaptif. Nah, PLTS ini adalah salah satu contoh tantangan bagi para pelaku industrinya yang kebetulan yang perusahaan tadi Bro sampaikan itu untuk bisa adaptif. Karena ujung-ujungnya kalau kita mau lawan teknologi ini kan nggak bisa Bro. Ini barangnya bisa terjangkau, bisa dicari dimanapun, pemasangannya juga simple, dan Bro Dedi bisa bayangkan yang namanya energi, industri energi itu dari zaman bahula pasti akan selalu terasosiasikan dengan perusahaan-perusahaan konglomerasi besar. Hanya di dalam solar inilah sebetulnya perusahaan yang small medium enterprise itu sebenarnya bisa ambil bagian. Karena dia cepat, sifatnya juga bisa
direplikasi dengan mudah dan modular. Modular itu artinya kalau Bro Dedi hari ini, wah saya ada rezeki pasang 2 kWp nah tahun depan mau tambah lagi itu bisa, nggak ada masalah. Jadi memang sifatnya simple. Karena itu saya selalu sampaikan ke teman-teman, demokratisasi energi yang paling gampang itu ya wujudnya solar. Karena solar cell ini bisa membuat masyarakat, bahkan sampai satuan terkecil ya, rumah ya bro ya, itu bisa punya akses langsung ke energi. Dan ujung-ujungnya ini juga membantu pemerintah, karena pemerintah kan memiliki satu konsep meningkatkan energi terbarukan. Terus ada net zero, Presiden Jokowi sudah bikin program net zero menuju 2060. Jadi ini adalah upaya gotong royong kita semua untuk membantu pemerintah tanpa membebani anggaran dari pemerintah itu sendiri. Kalau setiap orang pasang bro di rumahnya masing-masing, itu bisa kita bayangkan bro Dedi, berapa sebetulnya emisi karbon yang bisa kita offsetkan misalnya. Dan sebetulnya masih mengurangi pengeluaran tagih dari yang punya rumah. Jadi kira-kira gitu bro, ilustrasi sedikit mengenai solar cell. Nah tadi Bro Dedi cukup menarik tuh cerita. Ini gimana sih anunya bisnisnya? Ya ujung-ujungnya kalau kita lihat tren itu kan hanya satu arah bro, melawan gravitasi. Jadi kalau saya melawan ke teman-teman pengguna solar cell ini, kita boleh sampaikan menurut data kementerian itu, dari tahun 2018 itu hanya 600 orang. Sekarang ini sudah mencapai 4.400 lebih. Jadi hanya dalam 3 tahun pertumbuhannya itu 7 kali lipat, bro. 4.400 orang ya berarti. Masyarakat itu banyak. Nah ini kan harus disikapi oleh teman-teman sebagai peluang usaha yang bisa kita gunakan juga untuk menangkap peluang-peluang di tengah kebangkitan ekonomi pasca COVID. Seperti kita tahu beberapa industri kan masih naik turun bro ya. Tapi yang pakai listrik itu pasti pakai terus bro. Di rumah anak saya online school malah pakainya listrik terus gitu kan. Yes. AC ya, brother ya, lampu ya, chargernya untuk laptop, ya, iPad dan kawan-kawan. Ya. Kan selesai kita IG live sama Bro Dedi, ngecas lagi handphonenya. Ya. Kamar pakai AC. Aku juga. Iya. Nice. Jadi ini ibaratnya peluang juga ya, brother, untuk teman-teman untuk melakukan ini ya, kemandirian energi gitu ya, secara energi matahari gitu ya istilahnya gitu ya, brother ya. Ya, betul bro. Jadi mohon izin, mungkin saya akan cerita sedikit aja agak teknis. Di dalam solar ini memang ada kelemahan bro. Kelemahan dia adalah pada saat cuacanya nggak baik, atau kalau kita sampaikan pada saat misalnya malam hari, itu kan masih membutuhkan PLN. Yes. Nah, tapi pada saat siang hari, dia sudah bisa langsung menggunakan solar cell untuk menghemat energinya. Nah, dalam konsep inilah kan butuh tempat untuk menyimpan. Pada kala siang hari, Bro Dedi nggak di rumah. Zaman dulu nih bro, itu kita harus siapkan namanya baterai. Nah, Bro Dedi tahu sendiri, kalau kita pakai baterai itu, satu, selain terbatas, kedua, maintenance-nya juga susah untuk jangka panjang. Yang ketiga, sebetulnya kelemahannya di masalah doku, bro. Masalah biaya, bro. Yes. Nah, dengan adanya peraturan baru, jadi kita tuh baru ada, bro, namanya Permen 26, Peraturan Menteri SDM nomor 26, tahun 2021. Intinya kita tuh bisa kirim ke PLN, bro. Pada saat PLTS itu menghasilkan dan nggak langsung dipakai. Karena kadang-kadang ada tuh, Bro Dedi, keluar kota sama keluarga, atau lagi liburan. Nah, PLTS-nya kan masih terus menghasilkan, bro. Nah, pada saat itulah kita mengekspor hasil dari PLTS itu, sehingga nggak perlu disimpan di baterai. Itu akan menjadi kurang. Jadi kayak diskon gitu, bro. Di bulan-bulan selanjutnya ditagihan PLN. Oke. Itu langsung otomatis dari perusahaannya otomotif yang menyetingkan, brother, seperti itu ya? Oh ya, itu saya rasa teman-teman juga mesti tahu. Aturan itu sudah ada. Tinggal memang tadi bro kan bilang, nanti di daerah-daerah bagaimana? Nah, ada memang beberapa daerah itu belum tersosialisasikan dengan baik.
Nah, kalau nanti memang ada isu, misalnya yang berkaitan dengan hal tersebut, silahkan bisa kasih tahu saya atau kasih tahu ke D Consulting. Nah, siap. Kebetulan saya juga melayani di Asosiasi Energi Surya, Bro, dan salah satu amanah organisasi itu membantu untuk mensosialisasikan aturan-aturan ini sehingga tidak ada masyarakat yang misalnya disalahgunakan oleh oknum tertentu. Karena semua itu sebuah aturan itu kan sudah jelas tahapan-tahapannya untuk kita bisa dapat dari PLN dan lain-lain. Dan PLN masih baik kok, Bro. Saya bisa sampaikan teman-teman di PLN itu udah progresif sekali lah. Apalagi sekarang direksinya namanya Pak Bob Saril, juga dulu di Jawa Timur. Orangnya maju sekali pemikirannya. Jadi saya pikir nggak ada lah PLN yang nggak support gitu ya terhadap kebijakan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Oke. Nice. Brother, penasaran brother. Bro kan sampaikan bahwa kondisinya itu sekarang bro bisa membantu mereka untuk instalasi gitu ya. Tapi kalau kita mungkin sama-sama kita juga sama-sama cari gitu ya, bahwa kan tidak semua orang itu bisa memiliki kapabilitas untuk investasi gitu terkait dengan biaya terkait awal instalasi solar cell tadi. Itu gimana bro? Kalau misalnya mereka punya lahan atau mereka punya tempat besar, tapi mereka tidak punya dana untuk berinvestasi, itu apa bro? Maksudnya ada terobosan apa nih dari Bro Antoni terkait dengan hal tersebut untuk orang-orang seperti itu? Jadi gini bro, ada beberapa saat ini pemerintah yang akan program LTS. Ini nilainya bervariasi, mulai dari 1 juta sampai 40 juta sekian untuk mensubsidi orang yang mau berinvestasi. Itu pertama. Jadi yang kedua saya ulangi, kita sudah ada beberapa lembaga perbankan. Di sana ujung-ujungnya memang terhadap orang yang mau memiliki kepemilikan PLTS itu nggak perlu bayar kontan bro. Jadi dia bisa menggunakan cicilan gitu kan. Dan yang terakhir, kalau segmen industri itu kita kerjasama dengan perusahaan leasing. Jadi dia bisa melaksanakan pembayaran sesuai dengan yang digunakan. Oke. Masih putus-putus ya? Jadi agak tapi masih kedengeran brother. Ya. Oke. Jadi brother siapin untuk istilahnya pendanaannya juga kan. Maksudnya misalnya bro ketemu sama orang yang memang punya rumah gitu ya, rumah berapa mungkin I don't know gitu, berapa ratus meter gitu atau berapa puluh meter gitu ya, dan dia mau pakai solar cell yang bro settingin gitu ya. Nanti akhirnya dari sana disambungin sama bank yang bisa danain atau dari perusahaan leasing yang lain gitu brother maksudnya ya. Betul. Oke. Gitu ada syarat minimal nggak brother? Maksudnya untuk orang mau, misalnya aku mau nih ngeliatin live-nya hari ini dengan Pak Antoni misalnya gitu ya. Terus wah iya ya benar juga ya katanya Pak Antoni 5-6 tahun sudah balik modal. Sisanya 24 tahun saya bisa untung nih nggak bayar listrik kan gitu pikirannya dia. Nah maksudnya ada syarat minimal nggak bro? Harus misalnya rumahnya luasan berapa misalnya, atau dia harus punya apa di dalam bangunannya untuk bisa akhirnya dia mengambil energi terbarukan yang bro siapin bro? Ya syaratnya sih mudah bro. Nomor 1 punya atap. Oke. Karena kalau nggak ada atap itu nanti nggak bisa ke PLN. Kedua, dia harus jadi pelanggan pasca bayar. Jadi kalau prabayar itu nggak bisa bro. Dia harus pasca bayar. Dia kapasitas terbesarnya sama dengan kapasitas pasangnya PLN. Oke. Maksudnya maksimal itu gimana, brother? Jadi misalnya Bro Dedi kalau rumahnya 4.400 V. Oke. Kapasitas solar cell yang boleh dipasang itu ya hanya 400 V. Oke. Jadi tergantung kalau dia punya kapasitas di rumah kan? Siap. Oke. Jadi misalnya dia punya pabrik nih, let's say pabrik misalnya 100.000 misalnya gitu, dia pakai kapasitas dia udah maksimal di 100.000 yang dipasang. Nggak boleh lebih dari itu kan brother ya?
nggak boleh. Oh, oke. Terus kalau misalnya atapnya miring, atapnya lurus, atapnya runcing itu gimana brother kalau itu? Itu masih oke juga? Atau gimana? Ada kapasitas, ada spesifikasi khusus dan seperti apa tuh? Pada prinsipnya atap nggak boleh ada shadow ya atau bayangan, karena dia kalau nanti dapat bayangan bangunan sebelah, hasilnya nggak optimal. Itu nomor satu. Oh, oke. Kedua, tentu atap itu yang jadi sudut optimal. Nah, nanti kita bantu, kita diskusikan lebih lanjut lah kalau memang ada yang. Jadi Bro Deddy, saya sampaikan di kita nyebutnya untuk solar roof. Tomo Solar juga membuka program kemitraan. Jadi misalnya ada yang mau minat di bidang solar cell, kita akan dampingi. Dan kita sudah punya lembaga ternyata kerja dengan Ubaya, namanya Solar Development Center. Nah di situ akan ada training membantu orang berminat menjadi solarpreneur ya, kita sebutnya entrepreneur di bidang solar cell, solarpreneur. Untuk bisa masuk ke industri ini, supaya mereka tidak perlu melewati kurva seperti lalui. Oke. Jadi Bro sudah siapin juga untuk wadahnya. Tadi kalau nggak salah di Ubaya benar ya? Ubaya benar ya? Ya, kita kerja ya, kita bangun di seluruh Indonesia. Sekarang di Ubaya ada batch pelatihan. Jadi teman-teman nanti bisa belajar soal solar cell, pengetahuannya pada saat bisnis ini lebih matang, Pak. Oke. Keren. Ini brother, kalau misalnya brother boleh sedikit kasih ilustrasi atau kasih pemahaman gitu kepada teman-teman, kan orang-orang misalnya mau terjun ke bisnis solar, itu apa sih brother? Mungkin hambatan-hambatan yang bakal mungkin mereka hadapi brother terkait dengan yang perlu sampaikan barusan. Ya, nomor satu kan solar ini adalah industri yang tidak terlalu kompleks, Bro Deddy. Bisnis tidak terlalu kompleks, tapi memang tetap harus ada dasar untuk mereka bisa dengan bagus, dan ujung-ujungnya kehadiran sistem pasang itu bisa berjalan. Yang kedua, memang solar cell ini masih banyak informasi banyak orang. Jadi beranjak dari hal itu, memang harus banyak edukasi terhadap stakeholder, terhadap industri perbankan misalnya, karena ini adalah sebuah industri yang belum ada di Indonesia. Semua orang, termasuk regulator pun sedang mencari bentuk apa baik dan jalan diterima para pihak. Tapi yang mau saya sampaikan, sebetulnya ini nggak kompleks. Tinggal kan, kalau kita mau sendiri, itu kan mesti ada sebuah basic, ada sebuah training. Nah di situ kalau memang ada teman-teman yang minat, itu bisa kita dampingi. Nah misalnya di bantu pengetahuan dalam literasi finansialnya. Kita nanti membantu pasar maupun informasi secara teknik. Yang jelas pasar ini itu sangat luar biasa besar. Karena bro, kita di rumah tangga aja di Indonesia itu ada 117 juta rumah. Itu kalau kita konversi almost limitless, Bro Deddy. Mau berapa orang pun berapa tahun nggak kena. Yes. Kalau saya bilang ke teman-teman, transisi energi di Indonesia itu hanya terjadi sekali. Jadi kalau Anda menjadi bagian dari transisi energi itu, ini tidak hanya membantu orang untuk mendapat mata pencarian, tapi enggak, Pak. Ya. Di dalam generasi kita ini, Bro, itu adalah masa yang sangat, seperti kita tahu, tren untuk ke green industry, green economy itu sudah nggak hanya dari luar negeri. Saya contoh, banyak pabrik yang berorientasi ekspor. Kalau Bro Deddy tahu, mereka ditekan, Pak, oleh pembeli
agar bisa memproduksi produk yang support dengan bauran yang bersih. Jadi kita bisa bayangkan kalau orang sekarang ke Eropa itu ada namanya carbon border tax. Jadi dia akan pajak kalau dia tidak bisa menggunakan energi yang bauran energi, energi mix yang terbarukan atau energinya bersih. Jadi tekanan-tekanan ini nanti dari segi perbankan juga akan keluar. Seperti kita tahu di Singapura itu hampir sulit sekali cari lembaga pembiayaan yang mau membiayai PLTU, pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara. Jadi tekanan itu udah nggak hanya dari idealisme, Pak. Tekanan itu ada dari luar, tekanan itu secara global. Sekarang gimana kita supaya Indonesia selaku negara berkembang dengan banyak sekali potensi energi surya, itu bisa kita ambil bagian transisi energi itu. Kalaupun tidak berbisa, tidaknya pakailah atap solar Anda. Kantornya Siap, brother. Ini penasaran nih, langsung mau pasang nih katanya. Oke, brother, penasaran brother. Nanti mungkin satu pertanyaan dulu deh sebelum saya tanya yang nanti ya. Ini maksudnya kalau boleh brother kasih kira-kira gambaran apa ya, kasar gitu brother ya. Mungkin berapa sih brother investasi minimal gitu ya, misalnya rumah ukuran berapa gitu, kira-kira mereka harus investasi berapa yang diperlukan sih brother untuk teman-teman itu berani, oh ternyata kira-kira segini nih saya harus punya budget misalnya gitu ya, untuk mengimplementasikan solar cell di rumahnya mereka brother. Ada nggak brother hitungan kasarnya gitu? Jadi gini bro, investasi itu menurut saya itu kira-kira KWP 2 KWP 2000 watt. Nilai investasi sekitar 20 juta. 20 juta brother ya? 25 Pak, 25 juta. 25 juta, oke. Kalau kita kerja dengan koperasi, kita mau pakai cicil, itu setiap hari, down payment kira-kira kan tenornya sekitar 5 tahun. Nah, kita bandingkan yang kita terima dengan topping up 10.000 rupiah. Jadi kira-kira kita bayar 10.000 itu selama 5 tahun. Tahun ke-6 ada listrik gratis. Malah kita dapat. Oke. Jadi 2.200 itu minimal keluar 25 juta brother ya? Ya. Cuma 2.200 ya? Ya, kalau rumah kan 2.200. Oke. Itu menarik juga sih brother. Jadi setiap rumah yang punya 2.200 kWh gitu ya, teman-teman bisa invest 25 juta ya, seharga 2 motor lah ya. Tapi Anda nanti 6 tahun berikutnya udah nggak perlu bayar listrik guys. Lumayan tuh ya, irit uang listrik. Bisa mandiri ya. Oke. Brother, ini pengen lebih ngulik lebih dalam nih brother. Ini kalau belajar di solar kan kebetulan gue juga sempat tanganin ya beberapa perusahaan solar ya, which is nggak relate head to head apple to apple dengan yang bro milikin ya, dimana bro kan memang fokusnya di atap dan bro memang saya boleh kasungin jempol bro sebagai rajanya atap Indonesia mungkin gitu brother ya. Luar biasa nih, rajanya atap dan punya solar cell nyambung nih. Kita pelayan aja. Siap, wah mantap ya. Ini aku belajarin kalau dari solar ini kan memang salah satu industri yang memang dulu gitu ya, mungkin nggak terlalu cepat growingnya gitu ya. Saya punya klien mungkin waktu kita ngomong-ngomong cepat di Tobono itu mungkin sebelumnya sudah sempat gua tangani juga klien solar dan memang grownya agak lambat. Tapi melihat begitu Pak Jokowi sudah intens ke renewable energy dan emisi karbon dan kawan-kawan sudah secara dunia sudah mulai pajak karbon juga ditingkatin dan kawan-kawan, nah itu kan pasti akan mendorong orang-orang untuk beralih dari yang mereka biasanya pakai tenaga sumber daya alam yang nggak terbarukan menjadi sumber daya alam yang terbarukan seperti yang lagi kerjain. And then yakin dan percaya mungkin akan ada kompetitor-kompetitor yang akan masuk ke dalam sana, brother. Karena kan memang arahnya ke situ ya. Nah, apa bro yang maksudnya dari si brother sebagai
mungkin yang sudah lebih dulu gitu ya bergerak di bidang itu, apa brother strategi-strategi yang dilakukan gitu ya, mungkin supaya teman-teman juga oke, aku mau ngambil nih misalnya sebagai mitranya Anthony gitu ya, sebagai mitranya Pak Anthony nih, atau sebagai apa, mungkin mereka yang mau ngambil secara produknya gitu ya, apa brother yang mungkin bisa membedakan solar cell yang Bro lagi tangani dengan mungkin kompetitor lain brother? Oke, thank you Bro Dedi. Jadi itu menarik sekali ya yang Bro Dedi sampaikan. Apa sih yang membedakan kita, misalnya pemain yang sama? Bro, kita mesti sadar bahwa di dunia solar ini sangat erat perkawinan. Nah, saya cukup dari tim saya, bahwa kita itu yang pertama saat ini yang paling fokus untuk combining atap solar. Artinya ini kan dua industri yang berbeda ya. Kita punya momen, juga kita banyak melakukan riset combining sistem apa taunya di solar ini yang paling efektif. Kedua, barang-barang kita belum memproduksi, karena solar cell ini kan masih import ya. Itu kita bekerja dengan baik di bidang. Jadi kita itu namanya Longi itu adalah perusahaan solar cell yang kita mitranya di Indonesia. Kemudian otaknya itu namanya inverter ya Pak ya. Jadi mulai ke inverter, energinya itu diproses, ada IoT-nya. Sun growth sama dia ada bengkepnya kreatif artinya bahwa kita ini sebuah percaya sehingga kita dengan sangat barang murah tapi trust di situ kan harus bro ya selama 30 tahun, selama jangka waktu yang lama. Jadi kami juga bersandar people class yang kita berapa tahun lagi ada klaim pun ada yang besar barangnya yaitu kita bersandar perusahaan yang ya karena barang seperti solar ya kita investasi begitu mahal. Kalau dua kita mau pabriknya yang ada, waduh, kenapa saya bisa bilang itu? Karena kita juga ngalamin, Pak. Solar cell ini kan adalah sektor energi yang sudah kita yaitu produk dari wafer, dari ingot, dari komoditas market. Perusahaannya juga keluar karuan. Nah, untuk kita memang kita selalu berusaha di trusted partner. Kalau ujung-ujungnya hanya perang harga, kita tidak akan sustainable. Karena ada orang lebih nekat dari kita untuk lebih murah, pembayarannya lebih murah. Tapi kita ke quality, dan kita mau jadi klien kita lah Pak. Ya banyak orang yang lebih nekat dari kita. Oke. Di salah satunya juga brother sebenarnya kan memang kalau boleh teman-teman juga dengerin ya bahwa keunggulannya dari yang dilakukan oleh Bro Anthony adalah perusahaan sebelumnya gitu ya yang sudah tangani oleh Bro Anthony memang spesialisnya di atap guys ya. Juga belajar buat teman-teman ya bahwa dalam segala apapun yang kita lakukan kita mesti harus punya tingkat keunggulan ya, dan salah satu yang dimiliki oleh Automotive bahwa sudah punya keunggulan dari sisi sudah rajanya atap gitu ya. Nah tinggal sekarang mana solarnya gimana gitu ya. Sudah biasa pasang atap, teman-teman juga kalau pernah dengar pasang atap tanpa sambungan ya mungkin Automotive yang punya kan gitu ya. Dan ini yang disambungkan dengan teknologi solar. Salah satu hal yang keunggulan ya brother yang dimiliki oleh ini ya tadi perusahaan brother yang di bidang solar ya. Dan berikutnya terkait dengan supplier ya brother ya, terkait dengan supplier yang memang sudah mumpuni di bidangnya gitu ya. Apa ada keinginan brother mungkin ke depannya gitu untuk buka
pabrik atau buat pabrik solar cell sendiri, apa memungkinkan brother untuk dibuat solar cell di Indonesia? Karena kan sebagian besar masih diimpor dari luar ya kalau kita lihat ya. Siap. Lord, ini saya dengar sharingnya, saya sampai merasa ini sel-sel saya kalah sama Bro Dedi. Oh gitu ya brother. salah ngomong saya brother. Ini Lord, pendalamannya soal kita nih dalam. Mohon maaf nih brother, ini hanya terbiasa untuk bertanya saja brother. Bro Dedi, memang kita ke depan itu, saya pikir tidak hanya perusahaan kami ya, di Indonesia secara umum kita harus buat ketahanan energi. Kamu nyebut apa yang dimaksud ketahanan energi? Artinya kalau kita bicara mengenai hilirisasi produk, kemudian kendali terhadap teknologi, mau nggak mau Pak, kita harus bisa produksi di sana. Karena apa? Nice. Pada saat jadi perang dagang Pak, contohnya kayak sekarang Amerika ini, atau pada saat Amerika China krisis pasti dia akan memprioritaskan itu dalam Pak. Artinya kebutuhan kita itu akan jadi persekian. Nah, hubungannya dengan apa? Ya tentu kita lihat the big picture. Mau nggak mau kita buat Pak. Pertanyaan ini kan telur dua atau ayam satu. Benar. Kalau pasar kita sudah besar Pak, itu kita karena industri ini adalah industri yang seperti handphone Pak. Jadi setiap 3 bulan, setiap 6 bulan kalau kita masuk sekarang, ini pendapat pribadi ya. Nah, tapi pasar Indonesia itu masih dalam tahap berkembang. Jadi karena kita belum balik modal Pak, waduh. Dalam setengah tahun udah ganti modal. Dalam setahun udah berubah total Pak. Nah ini tentu akan jadi satu challenge sendiri ya Pak Dedi ya. Tapi ada satu memang utama ke industri ini, karena kita merasa keharusan khususnya bagi pelaku usaha agar kita memiliki sebuah ketahanan dan penguasaan teknologi Pak. Tapi kita akan lihat, nah ini masalah waktu Pak Dedi. Begitu pasar Indonesia sudah mendapat economy of scale tertentu, kita harus masuk Pak. Kapan ya? Bupati, terus klien konsulting, perusahaan keluarga mulai pasang solar Pak. Siap. Kesiapan antar Indonesia. Siap. Keren. Tapi yakin dan percaya kok, Bro Anton, ini maksudnya aku sih memang dari dulu waktu awal liatin ini ya energi solar ya. Menurutku sih ini pasti akan in the future gitu ya. Kalau kita lihat di luar, mungkin di Malaysia, nggak usah jauh-jauh lah, di Malaysia aja kan juga banyak kan perusahaan-perusahaan yang memang sudah gencor di solar cell gitu ya. Dan mungkin Indonesia belum terlalu apa ya penetrated ya, maksudnya penetrasi dengan baik ya, karena kondisinya kan memang terlalu apa, kita banyak pulau kan, terus secara educated kan juga apa ya tidak semua merata kan gitu kondisinya. Tapi aku percaya sih harusnya ke depan seperti yang kita ngomongin mobil listrik ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihatin mobil listrik sekarang kan pemerintah pun sudah lagi ngecorin mobil listrik. Kita lihat juga di misalnya di perusahaan-perusahaan seperti Hyundai, Auto 2000 gitu ya, sudah mulai kejar-kejaran, bahkan China pun ngeluarin mobil listrik yang harganya nggak karuan murahnya kan gitu. So tak pikir pasti nggak lama sih harusnya dari ini ya, dari mobil sudah listrik, dari yang solar, dari yang BBM, dari yang fosil pindah ke listrik, pasti soon akan yang listrik rumah pindah ke solar. Itu tak rasa nggak jauh beda. Tapi penasaran juga, Brother. Kalau Bro ini kan tak lihat juga, maksudnya Bro juga cerita bahwa banyak impor ya, Brother ya, terkait dengan produknya Bro ya. Itu dari mana, Brother? Kalau ambil maksudnya produknya dari US atau dari Europe gitu, Brother. Untuk produk itu dari China mungkin bahkan.
Jadi epicentrum solar sekarang di China, bro. Baik dari China ya? Iya, capacity sekarang itu petahnya solar. Dan itu pencapaian yang luar biasa sih. Hanya dalam sekian tahun, kiblat Eropa sama Jepang itu geser. Yes, keren sih. Jadi China sekarang nomor 1 ya, brother ya, untuk solar cell ya. Oke. Dari capacity semua masih sekarang epicentrumnya di. Jadi kalau kita mau cari peluang, guys, harus selesaiin tuh problemnya orang ya. Seperti yang Bro Antoni sampaikan ya. Dan Bro Antoni lagi selesaiin masalah energi, guys ya. Buat teman-teman yang suka lagi mau untuk masalah energinya terbarukan, mau masalah energinya terselesaikan ya, langsung boleh follow Bro Antoni ya. Oke. Bro, ini agak menyimpang, brother, tapi gue penasaran, maksudnya gue penasaran juga. Bro, gue lihat kan, maksudnya aku lihat sering ini ya, keliling-keliling ya, maksudnya juga aku lihat jejak petualangnya Bro ini di industri, di bisnis ini luar biasa. Aku banyak belajar dari liatin Bro punya story atau punya apa namanya posting di IG, dan aku dengar juga dari teman-teman kita SMP ya. Jadi kebetulan saya sama Bro Antoni teman SMP ya teman-teman. Jadi saya sama-sama Bro Antoni teman SMP gitu ya. Lihat jejak ya, jejak petualangannya Bro Antoni luar biasa. Dan aku penasaran karena Bro Antoni ini sedikit pindah kemana, sedikit pindah lagi kemana lagi gitu ya. Pindah-pindah terus, apalagi sebelum corona gitu. Kalau corona mungkin sekarang stay di Surabaya terus gitu ya. Tapi sebelum corona itu wah pindah-pindah terus. Nah, Bro, how do you manage your time with your work and your job and your family? Aku penasaran aja sih, pengen tahu. Karena buat teman-teman juga mungkin biar belajar ya. Karena begitu mereka sampai di posisi tertentu, pasti mereka juga akan mengalami hal yang sama. Mungkin boleh nggak Bro sharing terkait dengan hal itu kalau izinnya? Siap. Yang pertama saya mau koreksi ya. Kalau Bro Dedi ini bilang luar biasa sih, salah besar. Biasa dibuat. Siap. Nah, kita betul-betul inilah Bro. Belajar lah. Saya juga belajar banyak sama Bro Dedi. Ini tokoh yang luar biasa ini. Jadi saya masih ingat lah Bro Dedi ini dari dulu memang aktif sekali. Jadi bisa sampai hari ini teman saya kali lah dalam usahanya. Kalau thank you, Bro, saya tuh punya dalam hidup itu cuman sekali, tapi kalau kita kali itu cukup kok Bro. Artinya saya tidak pernah punya penyesalan. Setiap pagi saya selalu coba tanya Bro ya, apakah yang saya lakukan hari ini punya chance 50% satu aja Bro, 1% aja. Kenapa saya kasih 50%? Karena ya saya tahu 100% itu Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kalau kita satu keyakinan lebih dari setengah, bahwa apa yang saya lakukan hari ini itu memenuhi purpose hidup saya. By the way, purpose hidup Bro, saya selalu berusaha add value. Kalau nilai ke orang lain itu saya merasa hidup saya bermanfaat. Saya selalu tanya tuh Bro Dedi, dan kalau jawaban itu 51 saya suka dengan apa yang saya lakukan dan saya bisa punya full cup itu maksud saya masih punya satu rasa security bahwa apa yang saya lakukan ini fulfilling saya Bro. Dulu waktu kita kecil, kalau saya naik pesawat, kalau Bro Dedi naik pesawat kan selalu ada petunjuk ya, harus kasih masker dulu anak-anak sebelum kita pasang. Saya waktu masih kecil nggak ngerti Bro. Saya merasa ini kok pesawat yang bikin petunjuk egois sekali ya. Suruh pasang. Iya benar. Pasang. Iya benar. Oke. Setelah saya beranjak dewasa dan saya refleksi banyak hal di hidup ya, memang hidup itulah yang sebenarnya we have to make sure our cup is full. Kita secure, kita nggak perlu teristiwa, kita nggak perlu
proof to someone, ya baru kita tolong orang, baru kita support our members, kita bisa lead our organization. Nah, waktu bro family, bukan terus nggak peduli my family, tapi saya selalu konsep itu kita mesti compartmentalize. Jadi saya kotak-kotakin bro. Begitu saya di family saya, ya waktu perhatian yang tidak terpecah itu kan paling mahal bro. Buat kita hari-hari ini kan dua itu. Kalau nggak waktu, perhatian yang nggak terpecah, menurut saya itu paling mahal. Yaitu saya kasih. Tapi saya suka sesuatu yang quality. Jadi kalau udah waktunya sama family time, ya kita all in all out. Tapi pada saat saya have my own game di kantor, urusan pekerjaan, ya kita mesti bisa. Kalau saya sih gitu. Saya bisa sangat marah dalam hal pekerjaan, tapi begitu urusannya di family, itu saya shut. Dimatikan, kita masuk ke kamar. Dan nggak ada yang boleh mengganggu kotak sakat itu, kalau menurut saya ya. Karena my family itu ya my people. Kenapa? Karena that's the only place in the world where you can go back apa adanya. Di kotak-kotakin brother ya, di kotak-kotakin, and then you pakai topi di mana lu berada, you pakai topi yang sesuai dengan apa yang lu kerjain sekarang gitu ya. Nice. Dan teman-teman juga salah satu pelajaran ya. Jadi banyak juga pengusaha-pengusaha itu yang ngeluh mereka nggak punya waktu brother. Jadi mereka merasa aku nggak punya waktu 24 jam rasanya kurang gitu ya. Kalau bisa saya kerja sampai jam 3 pagi, jam 6 udah kerja lagi gitu ya. Itu kalau mungkin 10 tahun lakuin tewas gitu. Jam 3, jam 6, jam 3, jam 6 tewas 10 tahunnya. Ya, tapi percaya bahwa 24 jam itu cukup guys. Ya seperti yang Bro Antoni juga lakuin, bahwa dia kotak-kotakin. Ya, pakai topinya di mana dia berada, dan akhirnya kalau buat kerja ya kerja di on game-nya Bro Antoni, dia akan lakukan seperti dia sebagai director, sebagai owner, dan kawan-kawan dia akan pakai itu. Begitu ke rumah ya sudah jadi sebagai parent, sebagai husband, or sebagai son, ya macam-macam ya. Jadi itu yang memang dipakai, dan nice ya dari Bro Antoni sendiri bisa lakuin. Dan teman-teman yang pengen sukses juga ya harus pinter guys untuk manage your time ya. Oke, Bro Antoni, thank you so much buat sharingnya bro. Mungkin di akhir brother, kalau diizinkan brother, mungkin satu kata penutup brother dari Bro Antoni untuk kisah kita hari ini di Teknofis oleh Bro Antoni. Silakan bro, silakan. Thank you bro. Teman-teman dimanapun berada, kita hidup, Anda di Jokowi, Obama sama. Kita cuma punya 24 jam. So, don't ask for more time. Ask for more energy. Bisa selalu. Mantap. Luar biasa Bro Antoni. Thank you so much Bro Antoni. Sukses terus buat keluarga, buat bisnis, buat apapun yang lagi cita-citakan. Next time mungkin kalau diizinkan pengen ngobrol-ngobrol tentang ini ya, apa namanya, energi terbarukan dengan Bro Antoni secara offline nih. Oke, thank you so much bro. Sukses terus ya. Bye bye. Salam sukses. Bye. Salam sukses brother. Bye bye.